Bismillahirrahmanirrahim. Nahmaduhu wa nusalli wa nusallim ala rasulihil karim, amma ba'd. Kita lanjutkan pembahasan mengenai masalah sholat yang ada dalam kitab Fathul Mu'in. Yang kemarin disampaikan bahwasanya sholat itu tidak wajib ke atas orang kafir yang asli, kemudian anak kecil, terus orang gila yang tidak disengaja, orang epilepsi yang tidak disengaja, orang mabuk yang tidak disengaja, juga tidak wajib terhadap wanita haid dan wanita yang nifas. Namun wajib mengqadha bagi murtad, murtad dan orang-orang yang gilanya, epilepsinya, mabuknya itu disengaja, ya. Sekarang lanjut yang ini. Wa yuqtalu ay al-muslimu, seorang muslim dibunuh, ya, dibunuh itu muslim yang mukallaf, ya. Al-mukallafu at-tahiru haddan bi dharbi unuqihi. Seorang muslim yang sudah mukallaf, yang sudah balik dan dia berakal dan suci, ya, dia dibunuh, ya, dengan dipenggal lehernya, yang mana itu sebagai haddan, itu sebagai hukuman, ya, sebagai hukuman bila apa? In akhrajaha ay al-maktubata amidan, bila seorang muslim tersebut mengeluarkan sholat, ya, secara sengaja. Artinya dia tidak mengerjakan sholat secara sengaja. Mengeluarkan sholat an waktu jam'in laha, dari waktu jamaknya, ya, dari waktu jamaknya. In kana kasalan, bila ia mengeluarkan sholat tadi, tidak sholat tadi, itu bila dia malas, ya, karena malas. Artinya apa? Kalau dia malas, artinya dia masih meyakini bahwa sholat itu wajib, hanya saja dia malas untuk mengerjakannya, ya. Ingkana kasalan ma'atiqadi wujubiha, beserta masih meyakini akan kewajibannya, ya. Dia masih yakin bahwa sholat itu wajib, tapi enggak dikerjakan karena malas, ya, maka dia dibunuh. In lam yatub, bila ia tidak mau bertobat, ya, bila dia enggak mau bertobat, ba'dal istitabati, setelah dia diminta untuk tobat, ya, sudah diminta untuk tobat, lalu mengerjakan sholat, dia enggak mau tobat, enggak mau mengerjakan sholat, maka dibunuh, dipenggal lehernya.
Wa ala nadbil istitabati la yatmanu man qatalahu qabla taubati. Dan menurut pendapat yang mana meminta tobat itu adalah sunnah. Nah, tadi kan jadi di sini nanti ada pembahasan bahwasanya meminta tobat itu ada yang berpendapat wajib, ada yang berpendapat sunnah. Sunnah diminta tobat. Ada yang berpendapat wajib hukumnya diminta tobat dulu. Nah, menurut pendapat yang mengatakan bahwasanya meminta untuk tobat itu hukumnya sunnah, maka la yatmanu man qatalahu qabla taubati. Orang yang membunuhnya maka dia tidak menanggung kalau dia membunuhnya sebelum dimintai tobat. Lakinnahu ya'thamu, tetapi dia berdosa. Orang yang bunuh, ya, di sini yang bunuh bukan sembarang orang, ya, bukan setiap orang bisa bunuh, tapi pemerintah, ya, yang bisa melaksanakan hukum ini. Membunuh orang yang tidak sholat itu hanyalah wewenang amir, wewenang pimpinan, wewenang pemerintah, bukan wewenangnya setiap orang, ya. Jadi nggak boleh sembarangan bunuh, itu nggak boleh, hanya yang punya wewenang saja. Nah, terus dalam i'anahnya, ya, dalam keterangan wa qauluhu ay al muslimu sawa'un kana aliman au jahilan ghairu ma'dzurin, ya, bijahlihi likaunihi baina adhurina. Muslim yang dibunuh tadi, ya, yang dia meninggalkan sholat, baik dia itu tahu hukumnya kalau meninggalkan sholat itu bakalan dibunuh, baik tahu atau enggak tahu, jahil, tapi jahil yang tidak dimaklumi. Ada jahil yang dimaklumi, ada jahil yang tidak dimaklumi. Nah, di sini orang yang jahilnya, bodohnya itu tidak dimaklumi tetap dibunuh walaupun dia nggak tahu. Tapi nggak taunya itu karena nggak dimaklumi, yaitu bodoh yang dia itu dekat dengan para ustadz, dengan para ulama. Kalau dia sampai nggak tahu, itu namanya bodoh atau tidak tahu yang tidak dimaklumi. Kok bisa itu loh? Kok bisa nggak tahu padahal dekat sama ulama, di sekitarnya banyak ustadz, kok bisa nggak tahu? Ini namanya bodoh yang tidak dimaklumi. Maka jangan sampai kita itu bodoh, termasuk kategori bodoh yang tidak dimaklumi. Orang banyak ustadz kok bisa bodoh, dan lucu sekali. Ya banyak tanya sama ustadz di samping kita, sekitar kita. Kalau sampai nggak tahu apa saja, itu namanya bodoh yang tidak dimaklumi. Kalau bodoh yang dimaklumi itu ya bodoh misalkan baru masuk Islam, mu'alaf, itu kan dimaklumi kalau dia nggak tahu. Atau memang dia hidup di pedalaman, kalau dia nggak tahu, bodoh, itu namanya dimaklumi karena memang jauh daripada ulama. Tapi kalau banyak ustadz kok bodoh, itu nggak dimaklumi. Iya. Terus haddan sebagai hukuman. Jadi orang muslim tadi, ya, dia dibunuhnya itu sebagai hukuman dia, ya. Dia dibunuh sebagai hukuman dia, karena orang yang meninggalkan sholat kan ada hukuman, itu dibunuh itu tadi, ya, sebagai ayu ketalu halakonihi qatluhu haddan, ya. Pembunuhan tadi sebagai hukuman, la kufron, bukan karena kekafiran, ya. Kan ada yang dibunuh karena kekafirannya, kan ada. Ini dibunuh karena sebagai hukuman, gitu, ya.
Wa quluhu bi dzurbi unuqihi, dengan dipenggal lehernya, ai binahwi saifi, dengan semisal pedang, ya. Wala yajuzu qatluhu bi ghairi dzalik, enggak boleh membunuh dengan selain itu, ya, harus dengan pedang. Li khabari idza qataltum fa ahsinu al qatlata, kalau kalian membunuh maka perbaguslah dalam membunuh, ya. Terus wa'lam annahu idza qutila man dzukira, ketahuilah bahwasanya orang yang dibunuh yang disebutkan tadi itu, yaitu muslim, yakunu hukmuhu hukmal muslimina, dia tetap dianggap sebagai muslim, ya. Karena dia walaupun meninggalkan sholat tapi kan masih meyakini akan kewajibannya, hanya saja dia malas, maka tetap dianggap sebagai orang muslim, tetap dihukumi sebagai muslim fil ghusli wa takfini wa salati alaihi, ya, wa dafni fi maqabiril muslimina, sehingga dia nanti tetap dimandikan, dikafani, bahkan disolatkan sebagaimana layaknya orang muslim, dan dikuburkan di pekuburan kaum muslimin. Tuh, ya, tetap masih dianggap orang muslim. Terus qauluhu an waqti jam'an laha, dia mengeluarkan dari waktu jamaknya, itu, ya. Ai fala yuqtalu abidzuhri hatta taghruba syamsu, kalau misal maka dia tidak dibunuh kalau meninggalkan sholat zuhur sampai terbenamnya matahari, itu, ya. Itu, ya. Jadi kan zuhur kan dia ada jamaknya dengan asar, ya. Maka kalau dia meninggalkan sholat zuhur maka belum boleh dibunuh, nggak boleh dibunuh sebelum lewatnya waktu asar, karena bisa saja nanti dia sholat di situ dijamak dengan asar, bisa saja, itu, ya. Wala bil maghribi hatta yatalu'a al-fajru, dan dia kalau meninggalkan salat maghrib, ya, tidak dibunuh sehingga terbitnya fajar, kan karena masih ada waktu salat isya, ya, mana mungkin nanti dia akan menjamaknya dengan waktu isya, ya. Hadza in kana laha waktu jam'an, ini kalau dia punya waktu jamak. Wa illa fa yaqtalu bi khuruji waqtiha, namun kalau dia enggak punya waktu jamak maka dia dibunuh sebab dia telah mengeluarkan sholat dari waktunya. Kasubuhi fa innahu yaqtalu fiha bi tulu'i syamsi, sebagaimana salat subuh maka dia kalau meninggalkannya maka dibunuh ketika telah terbit matahari. Wa fil asri bi ghurubiha, dan kalau meninggalkan salat asar dibunuh ketika telah terbenam matahari, kan sudah waktunya. Wa fil isya'i bi tulu'il fajri, dan ketika meninggalkan salat isya maka dibunuh ketika telah melewati terbit fajar. Namun sebelum itu fayutolabu bi adaiha indoko al waktu, sebelum dibunuh tetap diminta untuk mengerjakannya dulu, nggak langsung dibunuh, ya. Diminta dulu, mbok sholatlah, kerjakanlah ketika sudah mepet waktunya, ya. Tetap dinasihati, tetap dinasihati, diminta untuk tobat, untuk sholat, ya. Nggak boleh langsung dibunuh. Aw yatawa'atu bil qatli in akhrajaha an waqtiha, dan diancam akan dibunuh kalau sampai mengeluarkan sholat dari waktunya, itu, ya, diancam dulu, dinasihatin dulu, jangan langsung dibunuh. Kamu kalau nggak sholat nanti dibunuh loh, nah gitu, nanti kan dia takut sehingga dia akan sholat, begitu. Jangan main bunuh aja, nggak boleh. Bi annaqula lahu 'inda dzikil waqti sholli fa in shallaita taraknaka. Nah, dinasihati ketika sudah mepet waktunya,
sholatlah, sholatlah. Fa in sholaita tarukna, kalau kamu mau sholat, kamu nggak jadi dibunuh. Ya, kami tinggalkan kamu nggak jadi dibunuh. Wa in akhrajtaha, namun kalau kamu kok tetap nggak sholat, tetap melewatkan sholat, mengeluarkan dari waktunya, anil waktu, qatalnaha, maka kami, yakni pemerintah, akan membunuhmu. Qatalnaka, kami pemerintah akan membunuhmu. Aduh ya. Jadi dinasihati dulu, diancam dulu. Kalau nggak sholat nanti dibunuh loh. Mau mati dibunuh. Nah digituin ya, biar sholat. Nggak boleh langsung dibunuh. Jadi, terus ingkana kasalan, kalau dia meninggalkannya karena malas. Ayyuktalu haddan ingkana ikhra juhalaha kasalan. Kalau dia dibunuh sebagai bentuk hukuman kalau dia mengeluarkan sholat karena malas, ya. Nggak sholat karena malas, yaitu ayatahawunan watasahulan biha, yakni dia meringankan sholat, mengangkat enteng sholat, itu kan berarti malas. Nah itu ya. Terus mengenai qauluhu in lam yatub, bila dia nggak mau tobat, maksudnya bi an lam yamtasil, imtathala yamtasil, lam yamtasil amral imami, yaitu kalau dia nggak mau mentaati perintah imam perintah sholatlah, buat sholat, nah, dia nggak mau, au naibu, atau naibnya imam, ya, wakilnya, walam yusolli, dan dia nggak mau sholat, itu artinya dia nggak mau tobat, ya wis. Nah, tapi tetap diusahakan diminta tobat dulu. Nah itu ya. Ini tadi sudah ya mengenai perbedaan pendapat minta tobat itu, waktu lifa fiha, ada perbedaan pendapat dalam permintaan tobat itu. Fakila innaha mandubatun, satu pendapat mengatakan itu sunnah, wakila innaha wajibatun, satu pendapat mengatakan itu wajib. Wal mu'tamadu al awal, yang pendapat yang kuat adalah, yang mu'tamad adalah yang pertama, itu apa? Sunnah. Itu ya. Ini mengenai orang yang meninggalkan sholat, ya. Kalau dia meninggalkannya karena malas, ya, maka dibunuh, tapi pembunuhan tadi itu sebagai hukuman baginya, bukan karena kekafirannya. Artinya kalau nanti dia dibunuh, itu akan diperlakukan sebagaimana orang Islam, tetap dimandikan, ya, kemudian dikafani, disolatkan, dan dikuburkan di pekuburan kaum muslimin. Namun sebelum dibunuh, ya, itu dinasihati dulu, diminta tobat, bahkan diancam, kalau kamu nggak sholat kamu akan dibunuh, diancam begitu, biar dia sholat. Tuh ya, nggak boleh langsung dibunuh, nggak boleh, dinasihati dulu, diancam dulu supaya dia mau tobat, supaya dia mau sholat. Kalaupun nggak mau, tetap nggak mau, maka yang bunuh itu hanya boleh pemerintah saja, ya, yang berwenang saja, yaitu pemerintah. Nggak boleh sembarang orang, nggak boleh tetangganya, nggak boleh orang desanya, nggak boleh, hanya pemerintah yang boleh. Itu ya. Semoga bermanfaat.